Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Triwistira, Stambuk F551-18097. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengambilan keputusan yang biasa digunakan. Teknik pertama yang akan saya jelaskan adalah pohon keputusan. Pohon keputusan adalah sebuah sistem yang manusia kembangkan untuk membantu mencari dan membuat keputusan untuk masalah-masalah tersebut dan dengan memperhitungkan beberapa macam faktor yang ada di dalam lingkup masalah tersebut. Nah, tujuan dari pohon keputusan ini yaitu untuk mengidentifikasi dan melihat hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi suatu masalah dan dapat mencari penyelesaian terbaik dengan memperhitungkan faktor-faktor tersebut. Nah, manfaat dari pohon keputusan itu yang pertama, mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Nah, yang kedua, memadukan antara eksplorasi data dan pemodelan sehingga sangat bagus sebagai langkah awal dalam proses pemodelan bahkan ketika dijadikan sebagai model akhir dari beberapa teknik lain. Nah, yang terakhir itu manfaatnya adalah membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel sehingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Nah, tahapan-tahapan dari pohon keputusan itu, yang pertama, definisikan dan rinci masalah secara jelas. Yang kedua, gambarkan struktur dari pohon keputusan. Yang ketiga, tentukan nilai payoff dari setiap kombinasi alternatif kemungkinan. Yang keempat, tentukan nilai peluang dari seluruh kemungkinan dan keputusan. Yang kelima, itu yang terakhir, selesaikan masalah dengan menghitung expected monetary value atau EMV atau expected opportunity loss. Nah, kelebihan dari pohon keputusan itu yang pertama, daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat diubah menjadi lebih simpel dan spesifik. Yang kedua, eliminasi perhitungan-perhitungan yang tidak diperlukan karena ketika menggunakan metode pohon keputusan, maka sampel diuji hanya berdasarkan kriteria atau kelas tertentu. Yang ketiga, fleksibel untuk memilih fitur dari internal node yang berbeda. Fitur yang terpilih akan membedakan suatu kriteria dibandingkan kriteria yang lain dalam node yang sama. Nah, yang terakhir itu dalam analisis multivariat dengan kriteria dan kelas yang jumlahnya sangat banyak, seorang penguji biasanya perlu untuk mengestimasikan baik itu distribusi dimensi tinggi ataupun parameter tertentu dari distribusi kelas tersebut. Nah, kelemahan dari pohon keputusan ini yang pertama, terjadi overlap terutama ketika kelas-kelas dan kriteria yang digunakan jumlahnya sangat banyak yang menyebabkan meningkatnya waktu pengambilan keputusan dan jumlah memori yang diperlukan. Yang kedua, pengakumulasian jumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang sangat besar. Yang ketiga, kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. Yang keempat, hasil kualitas keputusan yang didapatkan dari metode pohon keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Nah, teknik yang kedua yaitu tabel keputusan. Tabel keputusan adalah tabel yang digunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan logika dalam program. Nah, algoritma yang berisi keputusan bertingkat yang banyak sekali sangat sulit untuk digambarkan langsung dengan structured English atau pseudocode dan dapat dibuat terlebih dahulu dengan menggunakan tabel keputusan. Nah, dengan demikian, tabel keputusan efektif digunakan bila mana kondisi yang akan diseleksi di dalam program jumlahnya cukup banyak dan rumit. Nah, struktur tabel keputusan itu terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu condition start, yang kedua condition entry, yang ketiga action start, dan yang terakhir adalah action entry. Condition start yaitu bagian yang berisi kondisi yang akan diseleksi. Lalu condition entry, bagian ini berisi kemungkinan dari kondisi yang diseleksi yaitu terpenuhi diberi simbol Y dan tidak terpenuhi diberi simbol N. Lalu ada juga action step. Action step berisi pernyataan-pernyataan yang akan dikerjakan baik kondisi yang diseleksi terpenuhi maupun tidak terpenuhi. Lalu ada juga action entry. Action entry digunakan untuk memberi tanda tindakan mana yang akan dilakukan dan mana yang tidak akan dilakukan. Nah, teknik yang terakhir yaitu analisis Markov. Nah, analisis Markov ini dikembangkan oleh seorang ahli Rusia yang bernama
Andrei Andreyevich Markov, yang disingkat namanya itu A.A. Markov, pada tahun 1906. Nah, analisis Markov ini digunakan untuk menghasilkan suatu informasi probabilistik yang dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Dengan kata lain, teknik-teknik yang lain dalam riset operasional pada umumnya merupakan teknik optimisasi, sedangkan pada analisis Markov merupakan teknik deskriptif. Nah, rantai Markov adalah suatu teknik matematik yang biasa digunakan untuk melakukan pembuatan model bermacam-macam sistem dan proses bisnis. Teknik ini dapat digunakan untuk memperkirakan perubahan-perubahan yang akan terjadi di waktu yang akan datang dalam variabel-variabel dinamis atas dasar perubahan-perubahan variabel tersebut di waktu lampau. Nah, sekian video penjelasan tentang teknik pengambilan keputusan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.